sejahtera. Selamat sore untuk kita semua. Jadi begini ya, kita berbicara tentang donasi. Donasi berarti berasal dari donatur. Ada dua jenis ya. Donasi terstruktur dengan donasi yang spontanitas. Saya kasih contoh, seperti contoh yang dilakukan oleh Novi Pratiwi. Ini kan donasi terstruktur, karena jelas peruntukannya, kemana diarahkan uang tersebut. Ini terstruktur. Tentu apakah dalam bentuk transfer, tentu ada tanda terima transfernya. Apakah diserahkan secara langsung, tentu ada kwitansinya, tanda terima kepada yang bersangkutan. Itu kalau donasi yang terstruktur. Tapi kalau donasi yang spontanitas, itu atas keikhlasan seseorang memberikan bantuan kepada orang lain tanpa diminta, tanpa ada aba-aba atau apa. Nah, dia melihat orang tersebut, saya layak untuk membantu, kasihan dia nih, untuk bisa membantu anak-anaknya makan, keluarga, dikasih nih uang. Nggak perlu tuh harus membuat hitam di atas putih, kan keikhlasan. Itu tidak terstruktur, spontanitas. Kira-kira gitu, ya pengertian daripada donasi, biar media juga tahu donasi ini harus seluruhnya di hitam di atas putih atau tidak. Itu tadi dua jenis tadi itu. Mengenai bukti transfer, apakah itu nanti menjadi kekuatan juga buat salah satu pihak dengan karena ada bukti? Ya, sangat diperlukan ya. Apabila peristiwa ini bermuara ke hukum, kan gitu. Jadi para donatur akan menunjukkan bahwa saya mengirimkan uang melalui transferan. Saya memberikan uang melalui yayasan langsung, yaitu hitam di atas putih, tanda terimanya ada. Nanti akan dibuktikan. Dan para donatur yang saya monitor juga keberatan ya, bahwa donasi-donasi yang diberikan ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, sementara Novi Pratiwi menyatakan bahwa kita sebagai dari niat kemanusiaan untuk membantu Agus yang terserang air keras supaya bisa mengobati matanya. Kan gitu. Nah, tergeraklah hati nurani mereka untuk memberikan donasi tersebut. Tapi dalam perjalanannya malah justru kisruh. Kan gitu. Yang saya monitor lagi dari pihak Agus merasa ditekan oleh orang lain. Saya juga nggak yang tekan di siapa. Nah, kita akan selidiki lagi melalui penyidik tentunya. Tapi kalau berdasarkan dari netizen, itu bukan tekanan, itu namanya suara netizen. Di sosmednya ya sudah hal-hal yang biasa. Nah, tentunya kan pemerhati kan melihat juga, layak dan pantas nggak di donasi ini digunakan oleh Agus tidak sesuai dengan peruntukan. Mereka protes. Loh kok dibantu, kok dipergunakan orang lain, bukan keperluan untuk mengobati matanya. Wajar, itu bukan tekanan. Kan gitu. Tadinya kan uang tersebut tidak cukup. Yang saya monitor ini akhirnya menggunakan podcast Denny Sumargo. Akhirnya terakumulasi 1,5 M. Nah, permintaan Denny Sumargo kepada Pratiwi, kemana uang ini? Akhirnya si Agus ini mengirimkan rekeningnya. Ya, tanpa pengetahuan atau sepengetahuan, saya juga nggak tahu, akhirnya tersalurlah ke sana. Nah, di sini kesalahan daripada juga Novi. Berarti sebagai kesalahan Novi ini, kenapa nggak dia lakukan perjanjian hitam di atas putih kepada pihak Agus, peruntukan daripada donasi. Padahal niatnya si Novi baik. Makanya akibatnya, karena protes dari semua itu, dikembalikanlah oleh si Agus uang ini ke yayasan, kan gitu. Dengan perkataan bahwa saya ditekan, diperas, nggak ada. Namanya ini uang, bukan uang dia kok. Dikembalikan kepada yayasan. Yang menggawangi itu, yaitu pihak Novi. Nah, tinggal uang ini ada di tempat atau tidak, nanti tinggal pihak penyidik kepolisian akan melakukan lidik sidiknya. Gitu ya. Oh, berarti para donatur ini berhak dimintai keterangan ya Pak ya? Wajib? Tentunya nanti hakim ya. Apabila ini bermuara ke pengadilan misalkan, hakim akan meminta keterangan para donatur-donatur tersebut. Kamu lakukan itu untuk apa? Untuk membantu dia. Nanti mungkin bisa aja nanti para donatur ya sudah dia kasihan karena keluarganya miskin, kalau dipergunakan pada yang lain, yang penting tugas utama adalah memperbaiki matanya. Kan macam-macam nih. Nanti tinggal penilaian hakim mendudukkan pokok permasalahannya. Kira-kira gitu ya. Jadi gini ya, berbicara tentang lawyers, saya pengacara, saya juga pengacara, saya juga lawyers. Satu lawyers
10 lawyers, 100 lawyers, tetap satu substansinya. Bukan karena banyaknya lawyers itu, terus hebat pokok permasalahannya, enggak juga. Gitu loh. Kalau memang lawyers itu memang mempunyai kualitas bisa untuk mengungkap kasus ini, kenapa tidak? Tapi kalaupun Novi itu melakukan itu kan hak asasi seseorang. Silakan saja menggunakan beberapa lawyers, nggak ada masalah. Yang penting sekarang ini adalah Novi bisa membuktikan bahwa uang yang ada sekarang di yayasan itu ada di tempat. Tidak digelapkan, tidak disimpangkan. Karena laporan yang saya monitor, satu adalah pemerasan, yang kedua adalah menggelapkan uang donasi. Nah, buktikan saja. Kan gitu. Apakah benar nggak konstruksinya? Kalau memang ada yayasan ini uangnya masih di situ, unsur penggelapannya itu absurd, gugur. Gitu. Jadi, makanya saya katakan nanti, ya, kan memang apes memangnya. Setelah uang ini diterima oleh yang bersangkutan, ternyata menggunakan BPJS. Padahal dari donatur itu kan tidak menggunakan itu supaya lebih cepat ini pengobatannya masalah mata dengan air keras. Kenapa diazas memanfaatkan kepada kepentingan yang lain? Nah ini yang nggak benar juga. Kecuali kalau dia sudah diobati dan lain sebagainya, tetap masih ada sisanya, tentu bertanyalah kepada Novi. Mohon petunjuk, masih ada sisanya, bisa nggak kami gunakan untuk kepentingan keluarga yang sudah begini? Kami lagi dalam keadaan susah. Ya kalau enggak ya dipertimbangkan lagi. Karena peruntukan uang ini kan bukan untuk membantu kehidupan rumah tangganya, untuk mengobati. Berarti pihak Agus menggunakan ini tidak sesuai dengan peruntukannya, bisa kena juga. Makanya nanti lidik sidik daripada penyidik akan membuktikan itu. Lah matanya aja belum diobati kok dipakai kepada orang lain atau ke kepentingan yang lain, kan nggak salah juga. Nah, berarti biar aja mata saya buta, penting uang ini karena pakai kepentingan yang lain, ya nggak benar. Kira-kira gitu ya. Berarti terakhir Pak, berarti seharusnya akan seperti apa dan bagaimana sebaiknya? Jadi gini ya, saya akumulasikan ya semua ya. Jadi dalam konstruksi hukum ini ya, sah-sah saja pihak si pelapor Agus itu melaporkan si Novi Pratiwi tentang penggelapan ini karena uang sudah berpindah tempat. Ya, namanya melaporkan itu sah-sah saja. Nah sekarang Novi bisa membuktikan nggak bahwa uangnya ada di tempat? Dan yang saya monitor, Novi sudah mengajak pihak keluarganya untuk melakukan pengobatan akan difasilitasi oleh yayasan itu. Nah, tentunya dibutuhkan transparansi berapa uang yang dikeluarkan, berapa uang yang sisa kalau sudah dia sembuh. Nah, ini mungkin bisa didiskusikan apakah ini diserahkan pada pihak keluarga untuk kebutuhannya. Tapi sepanjang itu belum terjadi, itu sudah salah penyimpangan peruntukannya. Nah, kalau Novi bisa membuktikan absolut nggak ada itu namanya penggelapan tuh. Unsur pemerasannya di mana nggak ada, nggak mengena pada substansinya. Nah, yang bahkan yang bisa terjadi, Novi bisa melaporkan balik pencemaran nama baik dia. Karena dia sudah melakukan langkah-langkah untuk menolong orang. Makanya ada prinsip kadang-kadang kita berbuat baik, belum tentu hasilnya baik kita terima. Nah ini sekarang dirasakan Novi. Cuma Novi harus membuktikan ini. Lakukan aja niat kemanusiaan itu, tetap ajak keluarga Agus ini untuk mengobati yang bersangkutan. Kalau memang keberatan nggak mau, kembalikan kepada donaturnya. Nah, itu secara hukum. Memang ternyata tidak mau dipergunakan untuk itu, ya sudah kembali kepada donaturnya. Karena donaturnya juga menyerahkan uang ini adalah untuk ngobatin, bukan kepentingan lain. Nah, apabila ini bermuara di pengadilan, ya para donatur ini diminta jadi saksi membuktikan bahwa saya menyerahkan ini adalah untuk ini, saya menyerahkan untuk ini. Nanti hakim akan menilai. Nah, tapi menurut hemat saya, sebaiknya ini didiskusikan. Karena ada restoratif justice, diselesaikan secara kekeluargaan, tentunya sepengetahuan para donatur-donatur. Itu yang paling penting. Kalau memang itu selesai, kenapa harus bermuara kepada jalur hukum? Tapi tentunya semua berdiri, duduk bersama untuk memutuskan ini. Tidak bisa Novi sendiri, tidak bisa dari keluarga Agus melalui pengacaranya, tapi donatur juga dilibatkan untuk diminta pendapat dan persetujuannya. Itu baru betul. Jadi mari tegakkan hukum, jangan kita seimbangkan hukum, jangan ada kepentingan-kepentingan dalam hukum ini. Tegakkanlah hukum sesuai dengan konstruksinya. Kira-kira gitu ya. Siapa? Terima kasih.